Menikmati Minggu pagi, Presiden Joko Widodo bersepeda di kawasan bebas kendaraan Car Free Day Jakarta. Zulkifli Hasan menyatakan Prabowo Subianto merupakan sosok yang tidak pernah lelah berjuang demi bangsa dan negara. Sejumlah partai politik diisukan bakal mengusung Kofifa Indar Parawansa di pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Belajar dari YouTube, pelaku pencurian ganjal ATM ditangkap polisi. Halo, selamat malam pemirsa. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya akhir pekan sudah selesai dan kita kembali lagi bertemu dengan memberikan informasi yang penting untuk pemirsa yang ada di rumah. Kalau Andi sendiri apa kabarnya, Andi? Alhamdulillah baik. Nah, semoga pemirsa di rumah juga saat menikmati tayangan kita di Menyapa Malam ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Lagi santai-santai tepatnya. Lagi santai. Seperti informasi yang tadi kita telah sampaikan bahwa memang di Minggu pagi kemarin ini Presiden Joko Widodo bersepeda di kawasan Tamrin City. Dan kalau kita lihat bahwa kegiatan itu memang sedikit rutin ya dilakukan. Ya, sedikit rutin. Memang kalau dari Presiden Jokowi ini kalau dilihat dari giat-giatnya nih, entah main ke daerah Malioboro kalau di Jogja, kemudian juga saat di Istana Negara Jakarta beliau juga naik sepeda di Car Free Day. Ini kayak setiap agendanya nih selalu olahraga nih. Terus sekali terlihat iya, ya. entah jalan di pinggir jalan, kemudian juga naik sepeda di Car Free Day gitu ya. Benar sekali, dan sejumlah informasi juga tadi kayak peristiwa belajar dari YouTube, pelaku pencurian ganjal ATM ini ditangkap polisi. Waduh, bukan mengambil sifat yang positif ya, Iya. tapi ini menjadi dalangnya pelakunya langsung nih. Artinya memang sosial media walaupun pengetahuan begitu mudah didapat, artinya memang hal-hal negatif juga begitu mudah didapat di sosial media. Nah, selain berita tadi yang kita bawakan di headline, ini kami sudah menyajikan berbagai informasi yang sudah tim redaksi kami himpun dalam program Menyapa Malam kali ini. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Dewi Manik, inilah Menyapa Malam selengkapnya untuk Anda. Dan informasi utama yang akan kami sampaikan di Menyapa Malam kali ini pemirsa, informasi saat menyampaikan sambutan dalam Rakornas Ketua Umum Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa Prabowo Subianto dicintai banyak orang karena ingin melayani masyarakat. Dalam kesempatan itu dirinya juga menepis tudingan bahwa Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden karena bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Banyak orang salah sangka Pak Prabowo dianggap menang karena bansos, keliru. Pak Prabowo dicintai masyarakat karena Pak Prabowo ingin melayani rakyat yang kelaparan, rakyat yang tidak mampu dengan makan siang gratis. Ya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini juga memuji sosok Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tak pernah lelah berjuang demi bangsa Indonesia. Dirinya juga mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra ini sudah menjadi orang yang memiliki visi besar untuk negara sejak tahun 2000, sejak 20 tahun lalu. Saya hormati, saya cintai, dan kami banggakan. Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, yang selalu berjuang bersama PAN. Tadi sudah disampaikan selama 3 kali 15 tahun. 3 kali 5 tahun, jadi 15 tahun. Berjibaku mengarungi semua terpaan, topan, gelombang samudra politik tanpa pernah lelah, tidak pernah putus doa. Alhamdulillah, sekarang sudah sampai di pelabuhan harapan. Melalui proses pemilu yang panjang dan melelahkan. Bagi PAN, Pak Prabowo dan Gerindra bukan sekedar
kawan setia, sahabat sejati. Tetapi Pak Prabowo sudah menjadi saudara sehati, brotherhood, dan menjadi soulmate. Pak Prabowo sekali lagi 3 kali berturut-turut terus bersama, tidak pernah pindah ke lain hati. Begitu cintanya kader-kader PAN dengan Pak Prabowo. Saudara-saudara, hal itu karena antara PAN, Gerindra, dan Pak Prabowo bukan hanya satu bantal, satu kasur, tetapi juga satu mimpi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi, maju, modern, di mana rakyatnya memiliki hidup yang sejahtera, aman, nyaman, bahagia, yang selalu terus dikampanyekan Pak Prabowo mulai dari 20 tahun yang lalu. Ya, kalau kita melihat memang ini Menteri Perdagangan sekaligus juga Ketua Umum PAN ini memuji-muji Presiden terpilih Prabowo Subianto, karena memang PAN ini menjadi salah satu partai yang sudah bisa dibilang sudah 20 tahun mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Sejak tahun 2014 ini selalu berada di garda terdepan dari pencalonan Prabowo. Benar sekali, dan kalau kita lihat bahwa memang setiap pemantauan Presiden Joko Widodo ini selalu ada ini ya, Pak Zulkifli juga ya, di setiap kunjungan ke pasar dan lain-lain. Wah. Karena memang ini Pak Zulkifli Hasan sebagai barisan dari Kabinet Indonesia Maju, kemudian juga mengusung tema keberlanjutan yang memang ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, yaitu kubu dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kemudian juga tadi Pak Zulhas juga secara tegas menegaskan bahwa kemenangan yang diraih oleh pasangan Prabowo dan Gibran ini sama sekali murni dan juga fair gitu. Di Pilpres 2024. Tidak ada lagi tuh terkait dengan statement bansos karena memang sudah dipatahkan di Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Benar sekali Andi, dan juga pemirsa, informasi berikutnya merupakan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersepeda di kawasan bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin pada Minggu pagi. Ya, ribuan masyarakat yang tengah memadati kawasan CFD itu pun menyambut antusias kehadiran kepala negara di tengah-tengah mereka. Presiden Joko Widodo memilih bersepeda di kawasan bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Tamrin pada Minggu pagi 12 Mei 2024. Dengan mengenakan kaos berwarna putih, lengkap dengan helm sepeda berwarna merah, Presiden Jokowi mengayuh sepeda menyusuri jalanan hingga ke Bundaran Hotel Indonesia. Di Bundaran HI, Presiden berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Momen olahraga santai Presiden ini rupanya memberikan kesan tersendiri bagi beberapa masyarakat yang dapat bertemu langsung di lokasi. Bagi Erwin misalnya, Erwin menyampaikan terima kasih atas pencapaian selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi bagi Indonesia. Mencintai rakyat, terima kasih banyak atas pencapaiannya selama 10 tahun terakhir. Sudah membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. Kesan merakyat bahkan dirasakan oleh Syarif saat Presiden berolahraga santai di Bundaran HI. Beliau sangat merakyat, kemudian hari ini dia buktikan bahwa beliau merakyatnya bersama-sama dengan masyarakat untuk jalan santai di Bundaran HI. Kami sangat bangga demonstrasi seperti ini. Tak mau kehilangan momen, masyarakat pun memanfaatkan untuk bisa mengabadikan momen bersama Presiden Joko Widodo. Tim Sinpo TV melaporkan. Nah ini dia, selain bersepeda juga kelihatannya bahwa memang kegiatan Pak Presiden tidak henti ya. Ya. Dengan informasi yang berikut ini juga mengenai Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo menyapa warga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara di pusat perbelanjaan The Park pada minggu lalu. Maksud kami pada minggu malam. Kehadiran orang nomor 1 di negara ini mengejutkan banyak pengunjung yang berada di pusat perbelanjaan tersebut. Dalam kunjungan tidak terjadwalnya, Presiden Joko Widodo mengunjungi pusat perbelanjaan The Park, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu malam 12 Mei 2024. Presiden Jokowi tiba sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kehadiran Presiden Jokowi mengejutkan banyak pengunjung yang sedang menikmati waktu mereka di pusat perbelanjaan tersebut. Warga antusias hingga berteriak saat Jokowi datang.
Salah satu pengunjung, Alea, menyatakan tidak menyangka Jokowi datang ke pusat perbelanjaan tersebut. Ia bersama ketiga temannya terlihat sangat antusias. Kita kaget, ternyata mau datang. Ya Allah, berkesan sekali. Barusan kita dapat Pak Jokowi. Pengunjung lainnya, Tanjung, mengungkapkan kebahagiaannya bisa melihat langsung dan berhasil selfie bersama Presiden. Ia menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden sudah 10 tahun bersama Indonesia. Saya teriak yang paling keras. Saya harus cari perhatian supaya dia bisa melihat saya gitu. Seneng banget. Terima kasih. Sudah 10 tahun bersama Indonesia. Kiki, pengunjung lain, memuji kerendahan hati Presiden. Ia berterima kasih atas kinerja Jokowi selama menjabat. Menurutnya, banyak program pemerintahan Jokowi yang telah dirasakan oleh warga. Senang sekali lah, namanya kita warga biasa, foto dengan Presiden itu sesuatu yang luar biasa. Ya kan, membahagiakan semua orang lah, maksudnya yang foto sama Bapak toh. Nah, saya Masuki. Bapak Jokowi itu humble banget orangnya. Dia nggak mandang ini orang siapa gitu. Tetap aja diambil HP-nya kita foto. Kalaupun ada yang jelek hasilnya difoto ulang lagi sama Bapak. Yang ingin saya sampaikan, terima kasih Pak untuk masa jabatannya selama ini. Banyak sekali yang programnya Bapak itu sudah jalan. Dan kami sebagai warga sudah merasakan apa yang Bapak programkan. Dan memang kerjanya Bapak itu nyata. Kunjungan Presiden Jokowi ini menjadi simbol kehangatan dan kedekatan Presiden dengan masyarakat. Tim Sinpo TV melaporkan. Nah, Seru kalau sekali rasanya. seru sekali gitu. Kalau melihat kita itu. melihat dua berita tadi, ini ada terkait dengan Presiden Jokowi yang CFD, kemudian juga menyapa warga di Kendari. Ini Presiden kita ini selalu saja membuat warganya terkaget-kaget gitu di tempat umum. Nah, lebih kaget lagi kalau misalnya mampir nih ke Nah, Sinpo TV. Itu dia, karena memang kalau kita melihat ini Presiden Jokowi di dua berita tadi, pertama di Car Free Day, kemudian juga ada di Kendari, di tempat wisata, ini dia mengunjungi, memang tidak banyak orang melakukan hal seperti itu. Terutama Presiden, maksudnya sebagai kepala negara ini hal yang tabu sebetulnya. Dekat sekali kepada Dekat rakyat. sekali dengan rakyat, karena memang ini dari 7 presiden yang kita miliki di Indonesia, ini memang Pak Jokowi ini salah satu presiden yang sangat dekat dengan rakyat, gitu ya. Semoga ini juga bisa menjadi contoh untuk presiden, calon presiden, dan juga mantan presiden lainnya. Dan informasi lainnya akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan ini juga kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, bener kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Anda kembali dalam Menyapa Malam Sinpo TV pemirsa. Usai Pilpres 2024, kini Pilkada Serentak 2024 akan kembali bergulir. Karena ini kalau kita melihat seperti berita satu ini, di mana usai menghadiri Rakornas Partai Amanat Nasional, mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyatakan bakal melenggang kembali pada kontestasi politik di Jawa Timur. Dan memang dirinya juga menyebutkan akan kembali berduet dengan Emil Dardak dan meminta restu dari sejumlah partai politik yang tergabung dalam barisan koalisi Indonesia Maju. Hal itu dikatakan oleh Hovifah usai menjadi salah satu narasumber yang hadir di kegiatan Rakornas Partai Amanat Nasional beberapa waktu lalu. Dirinya mengatakan akan mantap maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur dan akan kembali menggandeng Emil Dardak pada Pilkada 2024 mendatang. Diketahui Emil Dardak merupakan wakil gubernur Jawa Timur yang sebelumnya sempat menjadi pasangannya saat menjadi orang nomor 1 di provinsi bagian timur Pulau Jawa tersebut. Hovifah mengatakan
dirinya sudah mendapatkan restu dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, untuk maju kembali menjadi gubernur di provinsi yang memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak di Indonesia. Dirinya menuturkan, alasan memilih Emil Dardak selain sudah merasa nyaman, Hovifah juga ingin saat dipercaya kembali oleh masyarakat bisa langsung bekerja kembali untuk menuntaskan pekerjaan yang belum usai pada masa sebelumnya. Hingga kini ia masih menunggu dan meminta restu ke sejumlah partai politik yang ada dalam barisan koalisi Indonesia Maju, diantaranya Demokrat, Golkar, hingga Gerindra. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan berita politik pemirsa, saat ini Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan saat ini Partai Gerindra bakal fokus memenangkan Hovifah Indar Parawangsa di Pilgub Jatim 2024. Sebelumnya Hovifah telah mendapatkan restu dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional untuk melenggang di kontestasi Pilgub Jawa Timur. Kemudian nanti di Pulau Jawa belum selesai. Tentang calon gubernur Jawa Timur sudah selesai, kita akan fokus kepada pemenangan Ibu Hovifah, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk DKI Jakarta. Ya, terkait dengan konfirmasi pencalonan dari Hovifah, ini ada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Fikri Yasin yang membenarkan nama mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa masuk dalam bursa pemilihan gubernur mendatang. Dan kesuksesan Hovifah dalam membangun Jawa Timur menjadi pertimbangan PAN untuk mengusung mantan Gubernur Jatim tersebut untuk maju kembali. Nah, kembali sekarang misalnya soal Jawa Timur. Jawa Timur harus diakui memang wilayah Jawa ya, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian DKI itu kan memang hampir bisa dipastikan konsen pertempuran wilayah partai politik itu memang di situ tempatnya. Nah, iya memang Hovifah itu masuk dalam radar kita karena dia jujur harus dia cukup berhasil, artinya dia memimpin Jawa Timur cukup berhasil, kemudian dia cukup mengakar, kemudian dia juga tokoh nasional, kemudian catatan negatifnya juga hampir bisa dipastikan, resistensi di publik juga nggak ada, maka dia masuk dalam prioritas kita gitu. Sejauh ini memang artinya kalau dikatakan kata pasti memang belum juga. Tetapi memang dia masuk radar prioritas utama kita untuk kita usung menjadi calon gubernur di Jawa Timur. Itu pertimbangan-pertimbangannya. Ya, kalau kita melihat nama Hovifah Indar Parawansa ini memang selalu menjadi headline di mana-mana untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur. Benar sekali. Kalau kita lihat memang sudah banyak banget ya masyarakat yang mengenal sosok dari Ibu Hovifah ini. Nah, kalau kita melihat dari pencalonan Ibu Hovifah maksud saya, ini nampaknya sudah ada Partai Amanat Nasional yang sudah bersedia mencalonkan Hovifah, kemudian juga dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tadi juga bakal fokus memenangkan Hovifah di Jawa Timur. Artinya kalau kita melihat ada dua partai Koalisi Indonesia Maju, apakah Koalisi Indonesia Maju ini akan sesolid di Pilpres 2024 dalam menghadapi Pilkada serentak nanti ya? Kita nantikan terus ya bagaimana informasinya, tetap standby di Sinpo TV. Iya gitu, karena memang kalau kita melihat berbagai dinamika politik ini terus terjadi, karena seperti berita satu ini pemirsa, ini ada nama mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang menjadi kandidat yang disebut oleh banyak partai politik untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Dan juga pengamat politik Ujang Komarudin juga menyampaikan hingga kini belum ada nama yang kuat untuk menandingi elektabilitas dan kepopuleran Ibu Hovifah. Soal hadir nggak Hovifah di kontestasi Pilkada Jawa Timur, kalau saya sih melihatnya sangat hadir ya, dan akan hadir karena Hovifah itu incumbent, tentu ingin mencalonkan diri lagi dan dianggap kuat. Kenapa hari ini Hovifah dianggap kuat? Ya karena ya mendukung kubu 02 yang juga menang. Lalu saat ini sudah ada 4 partai kurang lebih ya sudah mendukung Hovifah sejak awal. Oleh karena itu ya kita lihat saja nanti lawan politiknya siapa. Apakah ada lawan tandingnya? Cak Imin katanya sedang menyiapkan figur tokoh yang lebih daripada Hovifah, tapi kan belum tahu. Yang jelas kalau kita bicara Hovifah ya hari ini sangat kuat dan cukup kuat dan punya potensi untuk bisa unggul atau menang lagi menjadi gubernur Jawa Timur yang kedua kalinya. Tentu kita harus lihat siapa lawan politiknya, siapa rivalnya, apakah
lebih kuat daripada Khofifah atau tidak. Tetapi saya melihatnya kans ya Khofifah akan hadir, akan ikut kontestasi, tentu dengan kelihatannya ya dengan kekuatan yang sudah powerful di Jawa Timur. Oleh karena itu ya sekarang kesulitannya adalah lawan-lawan politik untuk mempersiapkan diri untuk melawan Khofifah yang dianggap kuat itu. Jadi soal ada atau tidak Khofifah di kontestasi, kalau saya mengatakannya pasti ada dan akan ada, dan tadi akan berkontestasi di pilkada nanti. Seorang incumbent tentu maju lagi dan kelihatannya juga tidak akan menjadi menteri. Jadi menjadi gubernur adalah menjadi pilihan ya utama dari Bu Khofifah karena termasuk incumbent. Nah, Ya. benar sekali ya kalau kita melihat bahwa ini masih dengan seputar Ibu Khofifah Ya. Indar Parawangsa. Dan seperti ini informasinya juga, Andi dan pemirsa, munculnya nama Ibu Khofifah Indar Parawangsa dalam bursa pencalonan Gubernur Jawa Timur ini membuat sejumlah partai politik melirik. Selain PAN dan Gerindra, sejumlah partai diusungkan atau diisukan akan turut mengusung Khofifah di Pilgub Jaktim. Di antaranya Golkar, Demokrat, PD Perjuangan, PKS, dan Nasdem. Pilkada Jawa Timur 2024 ini sangat menarik karena Khofifah sebagai gubernur dan Pak Emil Dardak sebagai wakil gubernur kemungkinan besar akan bersatu kembali. PDI Perjuangan, lalu kemudian PKS dan Nasdem sudah mengirimkan sinyal akan bergabung. Lalu partai mana saja yang kemungkinan akan bergabung? Partai Demokrat, tentu Pak Emil dari Demokrat bisa jadi, dan kemungkinan besar dia akan bergabung. Gerindra punya kedekatan, Khofifah pernah membantu kemarin pemenangan capres dari Pak Prabowo. Nah, berikutnya adalah PKB dan kemudian P3. Mereka sudah mencoba untuk membangun koalisi atau penjajakan. Namun mereka juga memikirkan kans untuk Khofifah, mendukung Khofifah karena mereka sama-sama dari latar NU dan Khofifah adalah dari NU. Hanya ada 3 partai besar yang sangat kuat di Jawa Timur, yaitu PKB 27 kursi, PDI Perjuangan 21 kursi, Gerindra 21 kursi. Namun yang kuat dalam segi elektabilitas adalah calon dari PDI Perjuangan, yaitu Pak Ahmad Fauzi maupun Ibu Tri Risma. Nah, kalau PDI Perjuangan sudah memberikan sinyal kepada Khofifah, pertanyaannya adalah partai mana yang berani mengajukan calon dan kemungkinannya kalah. Inilah yang dikhawatirkan oleh partai-partai. Kemungkinan besar Khofifah dan Emil Dardak untuk maju 2 kali, ia bisa membawa banyak gerbong partai dan lawannya adalah lawan yang setengah daya. Dan ini perkiraan Pilkada Jawa Timur. Nah, itu tadi yang saya bilang. Ini apakah Koalisi Indonesia Maju akan sesolid di Pilpres 2024? Nyatanya memang kalau kita lihat ini Demokrat juga kemungkinan akan mendukung, Partai Golkar juga akan mendukung. Namun yang menjadi headline ini PDI Perjuangan, PKS dan juga Nasdem katanya akan mendukung Khofifah juga. Ini Benar kan sekali. Nah, ini kalau kita melihat ketiga partai ini berada di luar Koalisi Indonesia Maju gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa Ibu Khofifah ini sebenarnya berdiri di partai yang seperti kita lihat ya, Partai Gerindra untuk saat ini. Cuman kalau misalnya saya jadi Ibu Khofifah nih, saya juga bingung nih pilih yang mana. Tapi saya udah pasti mempertimbangkan depannya Ibu. Karena memang nama Khofifah Indar Parawangsa ini menjadi salah satu atau satu-satunya bisa dibilang menjadi salah satu kandidat terkuat di Jawa Timur. Kita tunggu saja nanti pilkada nanti berjalan dengan, kita harapkan berjalan dengan damai dan kemudian juga seluruh kontestan yang memenangkan kontestasi nantinya merupakan calon-calon dan anak-anak bangsa yang terbaik. Gitu ya. Sekali, dan informasi lainnya akan kami sampaikan pemirsa. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi.
Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama 1 pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV bersama saya Dewi Manik dan rekan saya Andi Rezaldi. Dan kita lanjut informasi berikutnya pemirsa, orang tua dan wali murid menangis haru saat menyambut kedatangan anak mereka yang merupakan murid SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat. Mereka akhirnya bisa bernafas sedikit lega setelah melihat sang buah hati tiba dengan selamat. Pelukan erat dari orang tua kepada anaknya beredar di sejumlah lini massa. 2 dari 3 bus yang membawa para korban yang selamat tragedi kecelakaan maut Subang telah tiba di Depok pada Minggu dini hari. Isak tangis orang tua dan wali murid menyelimuti kedatangan anak mereka pasca tragedi mengerikan terjadi. Terlihat perasaan lega diiringi pelukan hangat oleh para orang tua dan wali murid melihat anak mereka selamat dan tiba di kota Depok atas tragedi mengerikan lalu. Saat ini kota Depok tengah merasakan duka mendalam akan peristiwa nahas yang dialami oleh SMK Lingga Kencana Depok pada Sabtu lalu. Tampak Wali Kota Depok Muhammad Idris menyambut kedatangan 2 rombongan bus korban selamat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Korban kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok telah dimakamkan di TPU Parung Binggung. Ada 6 jenazah yang dimakamkan yang berdekatan. 6 jenazah tiba dan dimakamkan secara bergantian. Ke-6 terdiri dari seorang guru dan 5 murid SMK Lingga Kencana. 6 korban yang dimakamkan ialah Suprayogi, Intan Rahmawati, Robiatul Adawiyah, Mahesa Putra, Dimas Aditya, dan Intan Fauzia. Keluarga dan teman-teman para korban terlihat mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Tangisan dan doa pun terus terdengar sepanjang proses pemakaman. Teman-teman para korban terlihat saling berpelukan sambil menangis. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, juga ikut hadir di pemakaman tersebut. Ia datang bersama jajaran Pemkot Depok untuk menemui keluarga korban. Imam Budi Hartono pun menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban dan berdoa agar keluarga diberi ketabahan. Sebelumnya kecelakaan tersebut terjadi di Subang, Jawa Barat. Sebuah bus Transputra Fajar yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok terguling sehingga menyebabkan 11 orang tewas. Kecelakaan itu terjadi saat mereka hendak pulang setelah mengikuti agenda perpisahan di Bandung. Tim Sinpo TV melaporkan. Ya, ini ada terkait dengan pemberitaan wali murid SMK Lingga Kencana Depok yang mengaku kecewa dengan pihak sekolah karena agenda perpisahan para murid disebut tak sesuai dengan hasil rapat. Dan hal tersebut diungkapkan oleh salah satu wali murid, Riris Pardia, setelah menjemput anak angkatnya yang selamat dari peristiwa tersebut. Wali murid siswa SMK Lingga Kencana marah ketika anak asuhnya menjadi korban kecelakaan maut di Ciater Subang pada Sabtu 22 Mei lalu. Selaku wali murid, Riris Fardia kecewa dengan pihak sekolah karena agenda perpisahan disebut tak sesuai dengan hasil rapat. Awalnya pihak sekolah mengadakan acara perpisahan kelulusan siswa-siswi di Depok. Sebelumnya Riris sudah mengaku mewanti-wanti pihak sekolah, terlebih kepala sekolah agar mempersiapkan dengan maksimal acara tersebut, terutama pemilihan bus yang bagus dan berkualitas. Diketahui bus Transputra Fajar yang mengalami kecelakaan di Subang tidak mempunyai izin dan uji kir yang sudah kadaluarsa sejak tahun 2023. Kenapa datang ke sana padahal infonya perpisahan pelantikannya di Depok? Kok tiba-tiba dibawa ke sana? Kan begitu. Oke, kita menurut semuanya. Kita nurut. Tapi saya titip salam. Saya ini guru. Jadi saya tahu produser kayak prosedur kayak apa tentang guru. Mobil nomor 1 minta yang benar. Harus Pak, kalau ya tergantung dari uang. Kalau dulu mobil saya Bluebird beda gitu. Tenang aja Bu, kami aman-aman aja. Sekarang dari kemarin saya ini nggak tidur, walaupun bukan anak kandung saya. Saya kasihan, ibunya sudah nangis di rumah. Bapaknya meninggal udah 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang isinya. Saya hibah
Bukan anak kandung saya yang biayain pendidikannya. Sekarang kalau ditanya ke sini Bu, ke sini Bu, ke sini Bu, pusing nggak? Saya ini guru gitu loh. Tim Simpo TV melaporkan. Jika mendapatkan peristiwa sedih seperti ini, kita juga dapat berbela-sungkawa dan juga menyatakan bahwa turut berduka cita untuk keluarga yang saat ini terdampak musibah. Ya, karena kalau seperti berita sebelumnya tadi ada wali murid yang mengaku kecewa dengan pihak sekolah, kira-kira kenapa? Karena memang kalau dari pengakuan wali murid tadi yang kita beritakan tadi, memang beliau sudah menyampaikan dalam rapat untuk pihak sekolah memperhatikan bis yang akan disewa ini apakah layak jalan atau tidak. Kemudian juga dari wali murid ini menjanjikan apa saja yang dijanjikan oleh kepala sekolah dari SMK tersebut. Karena memang kepala sekolah dari SMK tersebut ini menjanjikan akan menggelar perpisahan ini dengan dengan sukses, dengan lancar, tidak ada sampai ada peristiwa seperti ini. Namun namanya bencana ya kita tidak ada yang tahu gitu. Benar terjadinya sekali. Ya. Ini juga menjadi perhatian khusus untuk sekolah-sekolah lainnya supaya menjadi pembelajaran juga bahwa memang pentingnya salah satu kendaraan ini harus diperhatikan. Yeah. Jika mau berangkat jarak jauh lebih tepatnya. Dan informasi ini masih seputar Wali Kota Depok Muhammad Idris ini mengungkapkan kronologi kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana. Bus ini diduga mengalami remblong sehingga sempat oleng ke kanan dan saat melintas di jalan menurun ini menabrak kendaraan lainnya. Ya, dirinya juga mengupdate apa saja yang sudah dilakukan oleh pihaknya. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengungkapkan bus rombongan SMK Lingga Kencana yang terguling di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Setelah mendengar kabar kecelakaan, dirinya langsung memerintahkan jajarannya untuk menjemput para korban. Sebanyak 34 unit ambulans dikirim ke lokasi kecelakaan. Dikonfirmasi terdapat 4 orang korban mengalami luka berat dan masing-masing dirawat di rumah sakit daerah Subang. Sedangkan 11 korban meninggal dunia dibawa ke rumah masing-masing. Pemerintah Depok dipastikan membantu biaya rumah sakit bagi korban luka berat dan memberikan santunan bagi korban yang meninggal dunia. Setelah kita mendengar kabar kecelakaan, langsung kita kirim armada ambulans dan mobil jenazah yang ada. Sebanyak kira-kira 34 mobil jenazah dan mobil ambulans untuk diberangkatkan ke sana. Ya, ini sudah ke sana semuanya. Kalau yang luka berat yang memang harus dioperasi pada saat itu dilakukan tindakan di sana. Itu nggak bisa, kalau nggak salah 4 orang. Selainnya luka sedang, luka ringan itu dibawa berangsur-angsur setelah mereka dipersiapkan dengan ambulans yang lebih lengkap di peralatannya yang ada di ambulans seperti itu. Sementara yang jenazah ini memang ada 1 yang belum teridentifikasi. Yang lainnya sudah, sekarang ada proses pemulasaran. Di sana kalau sudah lengkap akan dibawa ke keluarga, minta ke rumahnya masing-masing. Tapi saya bilang selesaikan identifikasinya dan BAP-nya dengan kepolisian setempat, diserahkan kepada Polres, yang memang Polres Kota Depok ke sana juga, dan nanti di sini diserahkan kepada keluarga dan tanda tangan bahwa jenazah sudah diterima oleh pihak keluarga. Sebab mereka tidak berkenan untuk lakukan ditempatkan di RSUD, jadi langsung ke keluarga mereka. Tim Simpo TV melaporkan. Dan informasi lainnya memang ini pemirsa, usai terjadinya kecelakaan di ruas Jalan Subang, Jawa Barat pada Sabtu malam membuat penjabat Gubernur Jawa Barat ini, B.I. Mahmudin ini mengeluarkan surat edaran terkait studi tour yang dimana pada satuan pendidikan. Namun hingga kini Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat masih belum respon saat dihubungi oleh tim Sinpo TV. Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin mengeluarkan surat edaran studi tour usai terjadinya kecelakaan bus di Ciater, Subang, Jawa Barat. Dalam surat edaran nomor 64-PK.01-Kesra tentang studi tour ini, sekolah diminta memerhatikan kondisi kendaraan yang bakal digunakan. Surat edaran itu dikeluarkan pada Minggu 12 Mei 2024. Selain itu, surat edaran memperketat izin studi tour yang dilaksanakan satuan pendidikan di wilayah masing-masing, salah satunya tidak dilakukan keluar kota. Pejabat Gubernur Jawa Barat juga mengingatkan pada musim liburan sekolah saat ini, pihak sekolah yang akan melakukan wisata maupun studi tour untuk memastikan kelayakan kondisi bus. Dirinya juga peringati pihak bus agar rutin memeriksa kelayakan armadanya dan memastikan pengemudinya dalam keadaan prima dan fit. Tim Sinpo TV melaporkan.
tim kita sudah berusaha untuk menelpon pihak para penjabat gubernur, namun sangat disayangkan belum dapat konfirmasi. Namun kita berharap jika ditonton untuk dapat mengklarifikasi juga. Nah, kalau kita melihat dari tim kita yang sudah melakukan konfirmasi, memang kalau dari penjabat gubernurnya sendiri, penjabat gubernur Jawa Barat ini sudah melakukan konfirmasi dan mengatakan bahwa sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan studi tour. Kemudian saat tim kami mencoba mengkonfirmasi ke tim atau Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, ini tidak ada respon gitu. Ya, kami tunggu dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk merespon terkait dengan konfirmasi surat edaran itu seperti apa isinya, kemudian juga terkait dengan kecelakaan ini apa yang dilakukan oleh pihaknya gitu ya. Benar sekali Andi dan juga pemirsa. Karena pemirsa di rumah pasti pengen tahu bagaimana juga pihak ini mengklarifikasi surat edaran itu seperti apa. Ya, kita beralih ke informasi lain di mana ini masih seputar dengan proses investigasi dan olah TKP yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui apa penyebab kecelakaan yang terjadi pada Sabtu malam. Sedikitnya 11 orang tewas akibat peristiwa tersebut dan sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Benar sekali Mas, jadi terkait dengan proses investigasi tentu olah TKP yang kita lakukan, kita telah menggunakan sistem TAA. Tentu ini akan lebih akurat, ya lebih pasti terkait dengan penyebab dari kejadian tersebut. Sangat disayangkan ya jika memang untuk studi tour ini menjadi mendapatkan musibah seperti ini. Nah, karena memang kalau dari proses identifikasi atau investigasi ini masih terus dilakukan oleh pihak yang terkait. Salah satunya ini Polri. Polri ini masih melakukan proses investigasi. Seperti yang saya ketahui memang hari ini, tepatnya tadi siang itu ada Kakor Mabes Polri Aan Suhanan yang melakukan pengecekan di lokasi atau di TKP terjadinya kecelakaan bis pariwisata ini. Karena kalau dari hasil investigasi tim Mabes Polri, ini tidak ditemukan sama sekali jejak rem dari bis pariwisata. Artinya memang besar kemungkinan bis ini mengalami remblong. Gitu. Sangat disayangkan sekali ya. Dan ini masih seputar dengan kecelakaan, di mana sebuah kecelakaan terjadi di ruas Jalan Raya Sukabumi Cianjur, kawasan Bayang-Bayang Cianjur pada Minggu 12 Mei 2024. Dugaan sementara menyebutkan bahwa truk mengalami remblong. Hingga sore hari, kedua arah jalur itu mengalami kemacetan yang cukup panjang. Informasi resmi mengenai korban masih belum terkonfirmasi. Pada hari Minggu 12 Mei 2024, sebuah kecelakaan serius melibatkan truk terjadi di ruas Jalan Raya Sukabumi Cianjur, tepatnya di kawasan Bangbayang, Kecamatan Gebrong, Cianjur. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 siang dan diduga disebabkan oleh remblong pada truk yang terlibat. Akibat kecelakaan tersebut, jalur di kedua arah mengalami kemacetan yang cukup parah hingga pukul 15 sore hari ini. Informasi resmi terkait jumlah korban dan kondisi mereka masih belum tersedia hingga saat ini. Dalam video yang viral di berbagai media sosial amatir, terlihat seorang anak dan seorang wanita dibopong oleh warga sekitar, yang mana terlihat warga mengelus muka anak tersebut yang diduga meninggal dunia. Keadaan mereka serta kondisi korban lainnya masih menjadi perhatian utama petugas dan masyarakat setempat. Menurut informasi, truk tronton tersebut menimpa pemotor. Tim penanganan kecelakaan dan petugas kepolisian dalam video terlihat sedang bekerja keras untuk mengatur arus lalu lintas dan menangani situasi kecelakaan. Sampai dengan saat ini belum diketahui info lebih lanjut mengenai korban maupun kronologi dari kecelakaan tersebut. Tim Simpo TV melaporkan. Nah, kalau update kami yang terbaru dari hasil investigasi atau dari hasil pengamatan tim yang ada di lapangan, ini bahwa ada satu anak kecil yang tertimpa tronton gitu ya. Update terbarunya seperti itu. Dan kita akan mencari lebih lagi ya mengenai peristiwa ini karena memang masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Masih dicari apa saja penyebabnya, kemudian juga bagaimana nanti ke depannya terkait dengan korban ini, apakah siapa yang menanggung ke depannya gitu ya. Benar sekali Andi dan juga pemirsa, dan informasi lainnya bahwa memang jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Sumatera Barat terus bertambah. Dan dari data Basarnas Padang, Minggu 12 Mei 2024 tercatat ada 37 korban tewas. Banjir bandang itu melanda 3 daerah, yakni Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Kepala Basarnas Padang Abdul Malik mengatakan dari 37 kor dari jumlah korban tersebut, sebagian sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah keluarga. Korban meninggal dunia sebanyak 34, diantaranya sudah teridentifikasi, dan 3 lagi masih proses identifikasi.
Penghentian pencarian tersebut karena beberapa titik yang kena banjir bandang mengalami hujan deras. Berdasarkan laporan sementara yang dihimpun oleh BPBD Sumbar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia di Kabupaten Agam sebanyak 19 orang dan 18 orang lainnya di Kabupaten Tanah Datar. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengatakan wilayah terdampak banjir bandang DJ Kabupaten Agam terdapat 4 kecamatan. Tanah Datar ada 2 kecamatan dan Kota Padang Panjang 1 kecamatan. Tim Simpo TV melaporkan. Kalau kita lihat memang cuaca yang saat ini tidak menentu ya. Jika hujan deras sekali, jika panas ternyata minta ampun ya. Ya, karena memang kalau kita melihat dari berbagai berita ini ada banjir bandang, kemudian juga sebelumnya pada beberapa waktu yang lalu kita juga mengalami panas yang cukup signifikan. Ini khususnya di wilayah DKI Jakarta dan beberapa negara Asia ini juga turut terdampak. Artinya memang global warming ini menjadi perhatian kita semua dan juga kita harus menjaga sebagai manusia yang menempati bumi ini untuk menjaga supaya bumi kita tetap sehat, juga tidak ada lagi bencana-bencana alam. Karena bencana alam ini bisa disebabkan juga dari kelalaian manusia juga. Gitu. Iya, dan kita harus antisipasi ya, tidak membakar sampah dengan sembarangan dan hal-hal yang sepele juga ini penting sekali untuk menjaga bumi kita. Dan informasi lainnya akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Simpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa
kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, Anda masih selalu setia bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV karena memang kita selalu menjanjikan informasi-informasi yang penting untuk pemirsa. Seperti informasi berikut pemirsa, seorang pria atlet karate dan calon bintara Polri menjadi korban begal yang dilakukan 3 orang pelaku di Jalan Arjuna Utara Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak hanya sepeda motor dan telepon genggam yang raib, korban juga mengalami luka bacok di bagian jari tangan dan kakinya. Satrio Mukti Raharjo, warga Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, terbaring di kasur kamar perawatan Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Pemuda berusia 19 tahun ini merupakan atlet karate dan calon bintara Polri yang menjadi korban begal. Diduga terdapat 3 orang pelaku yang melancarkan aksinya di Jalan Arjuna Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sepeda motor dan telepon genggam korban raib digasak para pelaku. Bahkan korban juga mengalami luka bacok di bagian jari tangan dan kakinya. Peristiwa ini bermula saat korban hendak berangkat pukul 4 pagi untuk menjalani tes psikologi calon bintara Polri di SMK MI di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tiba-tiba sepeda motor korban diikuti dan dipepet oleh 3 orang dengan mengacungkan senjata tajam mengendarai sebuah sepeda motor. Mengetahui dirinya hendak dibegal, korban tak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Sempat terjadi duel antara korban dengan para pelaku, hingga akhirnya jari tangan korban nyaris putus akibat menangkis serangan tajam yang dihinuskan pelaku ke arah korban. Sepeda motor dan telepon genggam korban raib digasak para pelaku. Dari situ saya udah punya feeling ada 3 orang naik satu motor, jalannya pelan. Makanya dari situ saya ngebut langsung. Saya sempat berhenti di pas pom bensin sel. Pom bensin sel, saya mikir kalau ini orang biasa, ini orang bakal lewat. Tapi dia nungguin di sebelum sel. Dia nungguin di tepi kiri. Langsung pas truk lewat, saya langsung keluar, langsung ngebut belok kanan.
Dan pas saya pengen belok kanan ke flyover, itu saya kondisi motor saya pelanin dari sisi kanan, langsung pelaku itu nyerempet. Pas nyerempet, saya posisi udah siap. Saya lawan. Nah pelaku jatuh itu yang pelaku nomor 3 duduk paling belakang itu langsung nangkring ke motor saya. Sempat berantem dikit. Habis itu yang pakai baju abu-abu duduk di tengah langsung ngeluarin sajam dari pinggang. Sementara kasus pembegalan calon bintara Polri ini sudah diketahui polisi, di mana petugas kepolisian dari Polsek Kebonjeruk dan Polres Jakarta Barat yang telah mengantongi identitasnya kini tengah memburu para pelaku. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Dan informasi lainnya, belajar dari YouTube cara mengganjal ATM seorang pelaku pencurian ini diamankan warga dan polisi saat beraksi mengelabui korbannya di salah satu mesin anjungan tunai di dalam minimarket dan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku ditemukan puluhan kartu ATM dan sejumlah plat nomor kendaraan. Pelaku sempat dihakimi massa sebelum dibawa ke kantor Polsek Pulau Gadung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. DK pelaku ganjal kartu ATM dihajar massa sebelum diamankan petugas kepolisian sektor Pulau Gadung pagi tadi di dalam minimarket di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pagi tadi. Warga langsung mengecek tas pelaku dan dari tas pelaku ditemukan 50 kartu ATM dari berbagai bank dan juga belasan plat nomor kendaraan palsu diduga untuk menyamarkan kendaraan yang digunakan pelaku. Modus pelaku mengelabui korban dengan cara mengganjal mesin ATM dengan pentol korek, sehingga korban tidak dapat memasukkan kartu ATM. Dan pelaku berpura-pura membantu korban dan langsung mengambil kartu ATM milik korban yang sudah dihafalkan nomor PIN ATM korban dengan mengganti kartu ATM yang dibawa pelaku. Namun modus pelaku disadari oleh korban sehingga pelaku diteriaki dan berhasil ditangkap warga dan petugas. Sudah mengamankan seorang yang diduga sebagai pelaku ganjal ATM sedang dalam penanganan di Polsek Pulau Gadung. Modusnya seperti apa sih, Bang? Ya, mereka diduga pelaku mencoba memasukkan pentol korek, ya, korek api itu batang korek api ke dalam lubang ATM sehingga masyarakat yang akan melakukan transaksi di ATM kartunya tertelan. Gitu ya, Bang? Ya, begitu. Sehingga pelaku dari belakang si korban menawarkan untuk membantu. Namun pada saat membantu ternyata si terduga pelaku ini mengganti kartu ATM dengan kartu ATM lainnya. Gitu. Bang, ada himbauan nggak Bang buat masyarakat kalau menemukan hal-hal seperti itu, Bang? Ya, betul. Jadi kami dari Polsek Pulau Gadung memberikan himbauan kepada masyarakat manakala ditemukan gangguan di mesin ATM pada saat bertransaksi, jangan semudah itu menerima tawaran orang lain untuk bisa membantu. Lebih baik hubungi call center daripada bank tersebut. Saat ini pelaku diamankan dan diperiksa oleh tim Baser Polsek Pulau Gadung. Pelaku mengaku baru 2 kali melakukan aksinya dan tidak memiliki jaringan atau dirinya belajar modus ganjal ATM dari tayangan di YouTube. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, di mana ada ratusan warga Kampung Benteng, Kecamatan Ciampea mendatangi lokasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar dan menolak keberadaan SPBU itu. Dan warga mengancam jika aksi mereka tidak dipenuhi tuntutannya akan menggalang massa lebih banyak hingga akan menutup akses jalan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Kampung Benteng, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, terjadi pada Sabtu siang. Mereka melakukan aksi di depan proyek pembangunan SPBU yang berada tak jauh dari Polsek Ciampea. Warga merasa dibohongi oleh oknum dari pihak SPBU. Pasalnya saat mendatangi warga untuk meminta izin lingkungan, pihak SPBU mengatakan akan membuat ruko dan pom bensin mini, serta hanya dihadiri segelintir orang saja. Merasa dibohongi, warga pun meminta agar pemerintah dan pihak SPBU segera merevisi kembali izin yang semula pembangunan ruko. Mengingat jika proyek SPBU tetap dilanjutkan, warga khawatir jika suatu saat terjadi kebocoran dari tangki yang ditanam pihak SPBU. Dengan dalih santunan kepada janda-janda, dengan dalih santunan dan warga masyarakat desa RT 6 khususnya tidak dilibatkan dan tidak ada sosialisasi untuk masalah pembangunan ini. Dan kami juga baru tahu telah ada pembangunan 10 baru tahu kalau ini ada di SPBU. Di awal itu udah 3 tahun ke belakang gitu kan, udah
gitu. Makanya kami menolak pembangunan SPBU ini. Gitu. Sudah ada mediasi belum Kang dan Sama sekali tidak ada, dan kami udah mengundang pihak pengembang selama 3 kali kita diskusi bareng-bareng. Ternyata dia pengembang tidak ada itikat baik, tidak ada, dan terakhir dia baru pertama datang, ketiga kalinya kita undang, baru 3 datang, dan kami warga tetap menolak dengan adanya izin SPBU karena izinnya yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Tuntutnya kita tetap menolak pembangunan SPBU. Kita tetap tidak ada pokoknya pembangunan SPBU. Selain dinilai dapat mengancam keselamatan warga, pihak SPBU tidak memenuhi syarat untuk membangun SPBU di lokasi tersebut. Warga berharap agar pemerintah daerah segera mengkaji ulang perizinan SPBU yang dianggap merugikan warga. Dari Kabupaten Bogor, tim Simpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikutnya pemirsa, diduga janjian di media sosial untuk tawuran. Belasan remaja berhasil diamankan tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Jalan Karya, Wijakusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari lokasi kejadian, petugas mendapati barang bukti berupa sejumlah senjata tajam, busur, dan anak panah, serta stick golf. Saat diamankan tim patroli perintis Persisi Polrestro Jakarta Barat di kawasan Jalan Karya Wijaya Kusuma Grogol Petamburan, usai terlibat aksi tawuran dengan kelompok remaja lainnya. Tak sampai di situ, dari lokasi kejadian polisi juga mendapati barang bukti, sejumlah senjata tajam, busur, serta anak panah dan stick golf. Guna pemeriksaan lebih lanjut, para remaja yang terlibat aksi tawuran tersebut kemudian dibawa ke kantor Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam dan didata, dengan pertimbangan masih di bawah umur sebanyak 16 orang remaja tersebut, kemudian serahkan kembali ke pihak keluarga. Lantaran tak terbukti memiliki sejumlah senjata tajam yang didapati polisi saat diamankan di lokasi tawuran. Suasana haru terlihat saat para remaja tersebut bersimpuh memohon maaf di hadapan kedua orang tuanya masing-masing. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan Ibtu Muhammad Aprino Tamara, para remaja tersebut diduga sebelum terlibat aksi tawuran dengan kelompok remaja lain, mereka terlebih dahulu berjanjian di media sosial. Namun belum diketahui pasti pemicu aksi tawuran para remaja tersebut. Kita tadi melakukan kegiatan penyerahan pelaku anak-anak diduga melakukan tawuran yang diamankan oleh tim TPP Polres Jakbar pada hari Kamis dini hari. Adapun yang diamankan sekitar 16 orang, lalu kita lakukan pemeriksaan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana, lalu kita kembalikan kepada pihak keluarga dengan kronologisnya hendak mau melakukan tawuran. Jadi pada saat itu TPP Polres Jakbar lagi melaksanakan patroli dan melihat ada sekumpulan anak-anak, lalu dilakukan pengejaran. Pada saat mereka diamankan, di sekitar mereka memang ditemukan sajam berupa ada samurai, ada pedang seperti itu. Lalu namun tidak pada penguasaan dari 16 orang tersebut. Oleh karena itulah kita tidak dapat membuktikan bahwa mereka pemilik dari barang-barang tersebut. Jadi kita kembalikan kepada pihak keluarga. Artinya infonya diserang duluan Bang ya? Kalau seperti itu, sepertinya kalau dari analisa kami, mereka ini sudah membuat janjian, jadi sudah ada permasalahan sebelumnya atau adanya bahasanya itu kompor-komporan, mungkin terjadilah mau rencananya mau kejadian seperti itu. Usai bertemu para orang tua dan membuat pernyataan tak akan mengulangi kembali aksi tawuran kepada pihak manapun, belasan remaja tersebut diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing oleh pihak kepolisian. Tim Simpo TV melaporkan. Tawuran ini janjian ya lebih tepatnya. Waduh, di media sosial. Iya, memang janjian untuk melakukan tawuran ini bukan hal yang tabu lagi. Ternyata memang selain bertemu dengan sanak saudara, kemudian juga bertemu dengan stranger di media sosial, ini tawuran juga bisa janjian di sosial media. Waduh, ketua gengnya nih kayaknya nih. Itu dia. Gimana kalau kita lihat ini memang tidak patut dicontoh. Ya, artinya memang seluruh stakeholder terkait itu yakni Polri dalam hal untuk pengamanan ini bisa lebih mengupdate lagi. Artinya pengamanan tidak hanya dilakukan di lapangan saja, tapi juga kita harus berkembang untuk melakukan pengamanan di sosial media. Karena banyak sekali kasus-kasus perampokan, penipuan, dan juga tawuran ini terjerat dan diketahui oleh pihak kepolisian dari sosial media. Itulah pentingnya sosial media. Dan kita dukung pihak kepolisian untuk terus nih merembus yang seperti ini nih, yang memang menggunakan media sosial. Ya, sayangnya berita tadi menjadi akhir jumpa kita pada malam hari ini pemirsa. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Menyapa Malam.
Dan untuk itu pemirsa, kita harapkan jangan lupa juga saksikan berbagai program Sinpo lainnya. Ini ada bincang spesial. Nah, kita nanti akan membahas berbagai isu-isu yang sedang dibahas oleh masyarakat gitu ya. Benar sekali. Selain bincang spesial dari Sinpo Dunia dan masih banyak lagi untuk informasi yang akan disampaikan kepada pemirsa. Dan dari sini kita pamit. Dengan saya Dewi Manik. Dan saya Andi Rezaldi. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.